Kasih ya. Belum? Bisa. Oh, nyala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma hata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa radallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah izinkan kita pada pagi hari ini kembali bertemu bermuajahah di Masjid As-Salam yang kita cintai ini. Mudah-mudahan tiap langkah kita dari rumah menuju ke masjid ini menggugurkan dosa-dosa kita semua, meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan pada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua hasanah kita dan suri tauladan kita yang tentunya senantiasa kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin masyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita membahas tentang kisah Nabi Ayyub alaihis salam. Nabi Ayyub, salah satu nabi yang Allah berikan nikmat yang luar biasa. Ada 3 nikmat besar Nabi Ayyub yang Allah berikan. Yang pertama, hartanya berlimpah. Ini Nabi Ayyub ini termasuk nabi yang kaya raya. Kemudian istrinya cantik dan juga taat kepada suaminya. Ini nikmat yang kedua. Yang ketiga, diberikan juga anak-anak kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Jadi bisa dibilang salah satu bentuk keluarga yang sempurna lah. Ya, ada anak, ada istri, ada harta yang berkecukupan. Hadirin milik Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata kita dapati bahwa setiap kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali para nabi. Apa ujiannya Nabi Ayyub? Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah ini, Nabi Ayyub itu diuji dengan sakit. Sakit apa? Kulit. Ya, dalam beberapa riwayat disebutkan sampai badannya itu kayak bisul-bisul, bernanah dan bau. Dan sakitnya itu berapa lama? Kita sakit biasanya berapa lama? Paling lama sakit? Paling seminggu ya. Kalau di Indonesia 3 hari ya. Kalau pakai BPJS 3 hari sembuh nggak sembuh harus
keluar dulu ya, dianggap dianggap sembuh. Nabi Ayub ini berapa lama Pak? Yang bisa jawab balik pulang duluan nih Pak. Nabi Ayub ini sakit sampai 18 tahun. Nabi Ayub ini sakit sampai 18 tahun. Nah, yang kemudian paling menyedihkan adalah selain sakit, Nabi Ayub ini lama-kelamaan istrinya juga meninggalkan beliau. Istrinya Nabi Ayub ini meninggalkan beliau. Ada dua riwayat yang menjelaskan tentang kenapa istri Nabi Ayub pergi. Riwayat yang pertama disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwa beliau mendapati istrinya ini menjual kepang rambutnya. Jadi dulu ya sampai sekarang ya, salah satu keistimewaan bagi para wanita adalah ketika dia punya rambut, ya rambut itu mahkota. Rambut itu mahkota. Nah, riwayat yang pertama kata Ibnu Katsir, saking susahnya Nabi Ayub pada waktu itu karena kan nggak ada pemasukan nih, Nabi Ayub sakit ya, hartanya lama kelamaan habis buat kehidupan. Istrinya awalnya bekerja membantu perekonomiannya Nabi Ayub alaihissalam, membantu ekonomi keluarga. Namun lama kelamaan banyak orang tidak mau mempekerjakan istri Nabi Ayub. Kenapa? Karena muncul rumor pada waktu itu Nabi Ayub itu dikutuk. Nabi Ayub apa? Dikutuk. Kena bala, kena sial. Maka muncul di kalangan masyarakat pada waktu itu, jangan mempekerjakan istrinya Ayub, karena takutnya kita juga kena sial. Maka kata Ibnu Katsir dalam kitab ini, beliau menyampaikan akhirnya istrinya saking butuh uang, beliau menjual kepang rambutnya Pak. Jadi rambutnya itu dijual. Kalau hari ini ada nggak praktek penjualan rambut? Bapak rambutnya pernah dijual nggak? Kita nggak tahu ya. Tapi katanya ada. Buat bahan apa? Wig. Buat bahan wig. Ya itu mungkin biasanya salon-salon besar kali gitu ya. Itu rambutnya dijual. Cuman uangnya nggak nyampe ke kita gitu nggak? Uangnya nggak nyampe ke kita. Jadi jemaah masyarakat muslimin dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau menjual rambutnya. Sampai suatu saat Nabi Ayub bertanya kepada istrinya perihal rambutnya karena tertutup. Jadi orang-orang dari zaman dulu ya, agama-agama samawat itu rambutnya tertutup. Rambutnya tertutup. Jadi salah satu kesamaan syariat dari semua nabi, para wanitanya itu menutup rambutnya. Ya makanya kalau kita lihat film-film dulu misalnya orang-orang non muslim pun Nasrani misalnya wanitanya pada tertutup kan, biarawati gitu kan, pada tertutup karena memang itu diantara ajaran-ajaran samawat, menutup rambut. Ternyata begitu dilihat istrinya Nabi Ayub ini rambutnya sudah botak, sudah gundul. Ini riwayat pertama yang menyebabkan perselisihan antara Nabi Ayub dengan istrinya. Riwayat yang kedua, memang istrinya itu kabur, dia melarikan diri karena tidak tahan lagi. 18 tahun suaminya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit. Ini pelajaran buat kita. Seringkali kalau kita menjenguk orang sakit, yang perlu dikuatkan bukan cuma yang sakit, Pak. Yang perlu dikuatkan bukan cuma yang sakit, tapi siapa? Yang jaga keluarganya yang sakit, itu juga perlu dikuatkan Pak. Itu juga perlu dikuatkan. Kenapa? Karena seringkali
yang jaga ini yang tadinya sehat, begitu yang sakitnya sembuh, yang jaganya jadi sakit. Kalau nggak siap mentalnya, ya. Saya pernah dimicunya anak gitu ya, karena beberapa bulan waktu di Inggris itu, sampai seringkali kalau udah keluar dari rumah sakit ya, waktu itu keluar dari rumah sakit, itu masih terngiang suara mesin itu, tot 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 tot. Mesin apa tuh yang bunyi-bunyi itu buat oksigen itu ya, buat jantung gitu. Itu kadang-kadang masih terngiang karena kita hampir setiap hari udah di situ. Ya. Jadi yang pertama, karena diriwayatkan oleh Ibnu Katsir itu salah satu penyebabnya. Istrinya melarikan diri karena tidak tahan dengan penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Demikian juga misalnya takziah. Kenapa kita bertakziah padahal kita misalnya kenalnya sama suaminya? Suaminya orang ini laki-lakinya meninggal dunia. Kita nggak kenal dengan perempuannya, dengan istrinya kita nggak kenal, dengan anaknya kita nggak kenal misalnya. Tapi kenapa tetap disunahkan untuk datang takziah? Padahal pun kalau kita nggak datang kan dia nggak tahu orangnya udah meninggal. Menghibur siapa Pak? Menghibur keluarganya si mayit. Ya, menghibur keluarganya si mayit. Ya. Atau kalau melihat tulisan-tulisan tentang sibling rivalry, sibling rivalry. Di situ dianjurkan oleh para psikolog anak itu, kalau kita nengok bayi, misalkan suka bawa adok tuh ya, suka bawa hadiah. Seringkali kita mengabaikan kakaknya si bayi. Kalau dia udah punya kakak nih, padahal salah satu pemicu kecemburuan adalah adik saya nih bayi banyak banget dapat hadiah ya. Hadiah ya dapat. Ya, maka dianjurkan kalau bisa begitu ngasih bayi, ya ngasih apa kayak permen apa-apa gitu, sehingga si kakaknya pun senang, si kakaknya juga senang. Jadi masya Allah. Hadirin kalau subhanahu wa taala, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Yang pertama surat Al-Anbiya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa zikra lil 'abidin. Surat apa Pak? Al-Anbiya. Al-Anbiya 83-84. Wa Ayyub, dan ingatlah kisah Ayyub. Iznada rabbahu anni massaniyad-durr. Ketika ia menyeru kepada Tuhannya, ya Rabb, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Wa anta arhamar rahimin, dan engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Jadi kisah tentang Nabi Ayub ditimpa penyakit Allah jelaskan dalam surat Al-Anbiya. Tapi Nabi Ayub di sini tidak kemudian bersedih ya, beliau tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini masya Allah ya. Saya pernah cerita kalau nggak salah ya, ada orang Jerman masuk Islam gara-gara dengar apa? Ingat gak Pak? Saya udah pernah cerita belum? Lupa ya. Jadi ada orang Jerman itu masuk Islam gara-gara temannya dia bule, orang Muslim. Si orang Jerman ini berteman dengan seorang Muslim. Orang Muslim ini sakit, dijenguk. Begitu dijenguk ditanya kabarmu gimana? Kata dia, alhamdulillah I'm good. Dia bingung, alhamdulillah itu apa? Kata si Muslim yang sakit ini, alhamdulillah itu pujian saya kepada Tuhan saya. Makin bingung si bule ini. Dia bilang, kamu sakit
tapi kok masih memuji Tuhan. Nggak ada konsep itu, sakit kok ngomong alhamdulillah, padahal lagi sakit. Alhamdulillah udah mendingan, alhamdulillah udah baikan kan gitu. Dia bingung nih, si orang sekuler ini, sakit kok bersyukur. Dia nanya lagi, kenapa kamu bersyukur? Dia jelaskan, sakit dalam keyakinan saya, sakit itu menggugurkan dosa. Dengan Allah berikan saya sakit, saya punya kesempatan lebih banyak lagi untuk berzikir, kesempatan untuk bisa beribadah lebih khusyuk. Karena dalam keadaan terbaring, kita ada rasa biasanya kan gitu ya. Yang sombong-sombong itu kalau lagi sakit tetap aja akan ingat Allah biasanya. Betul Pak? Ya Allah, gini banget penyakit kan gitu. Maka si bule ini, oh gitu ya. Kemana-mana ini bule kalau ditanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal dia bukan orang Islam Pak. Tapi dia akhirnya punya slogan baru, punya ucapan baru. Alhamdulillah. Lama-lama dia nyaman dengan ucapan itu. Pernah nggak punya teman kayak gitu Pak? Bukan Islam, tapi dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit astagfirullah, gue lupa misalnya gitu. Masya Allah, itu bukan orang Islam dia. Kalimat-kalimat spontan yang kemudian biasa kita ucapkan. Lah ini orang ini kayak gitu. Lama-kelamaan dia merasa nyaman, akhirnya dia menggali apa itu alhamdulillah. Dia cari ada di surat apa, udah di Al-Fatihah dia baca tafsirnya. Kemudian Allah berikan dia ternyata hidayah, masuk Islam jalur alhamdulillah. Di masa Nabi ada lagi, di masa Nabi seorang budak namanya Adas yang memberikan anggur ketika Nabi di Taif. Masuk Islam jalur apa? Jalur bismillah. Masuk Islam jalur bismillah. Karena dengar apa? Ketika Nabi mau minum dan makan anggur yang diberikan, Nabi mengucap bismillah. Lalu Adas bertanya, apa itu bismillah? Dijelaskan. Dan ternyata masuk Islam. Ini pelajaran buat kita, nggak usah diganti-ganti Pak. Ya, nggak usah kemudian atas nama toleransi, gimana kau gimana? Puji Tuhan, nggak usah. Sebutkan saja alhamdulillah. Saya termasuk yang gak setuju juga sih. Assalamualaikum terus dijeberin apa pakai agama. Assalamualaikum kalau mau selamat siang gitu ya. Gak usah pakai salam-salam yang kepanjangan lah. Itu juga udah ada himbauan dari Majelis Ulama Indonesia itu sudah ada. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan doa-doanya Nabi Ayub, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu. Maka kami pun memperkenalkan seruannya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan ahlahu, keluarganya. Wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil 'abidin. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat untuk menjadi peringatan bagi semua orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya, kata Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah ini, setelah Nabi Ayub sembuh ya, beliau makin ganteng, hartanya malah tambah banyak, istri dan anak-anaknya kembali dan keluarganya menjadi lebih harmonis daripada 18 tahun lalu sebelum beliau sakit. Ya. Apa yang menyebabkan Nabi Ayub sembuh? Nah, ini pertanyaannya, Pak. Apa yang menyebabkan Nabi Ayub sembuh? Hah? Di dalam surat Shad ayat 41. Dalam surat Shad ayat 41 sampai 44. Bisa dibuka nanti ya. Wazkur abdana ayyuba idnada rabbahu anni massaniyash syaitan binusbin wa 'adzabin
وعذاب القدب رجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. Dan ingatlah ketika hamba kami Ayub, ketika ia menyebut Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Lalu Allah berfirman, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Jadi Nabi Ayub waktu itu disuruh mandi dan minum. Yang ternyata air itu membawa kebaikan bagi dirinya. Ya. Ternyata salah satu penyelamat kehidupan kita yang harus kita syukuri apa Pak? Air, ya. Ada penelitian, kalau salah namanya Masaru Emoto, menulis buku The True Power of Water tentang kekuatan air. Ya, katanya air itu kalau diucapkan kalimat-kalimat yang baik, maka dia akan mengkristal dengan kristal yang baik. Cuman baru kelihatan kalau pakai mikroskop. Tapi kalau kalimat-kalimat yang buruk, dia akan mengkristal dalam bentuk yang buruk. Maka ini menjawab kenapa air Zam-Zam menjadi air yang terbaik di muka bumi. Kenapa Pak? Sumbernya Zam-Zam itu kan dekat Ka'bah. Dan tidak ada waktu kecuali kata-kata kebaikan di situ. Karena selalu ada orang yang tawaf. Tawaf pernah berhenti nggak? Pernah Pak, saat sholat. Waktu sholat tawaf berhenti. Tapi kan tawaf nih, berhenti. Sholat kalimat-kalimat kebaikan lagi. Ya kan? Begitu selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Langsung lanjut lagi tuh Pak. Maka ini mungkin bisa menjelaskan betapa air Zam-Zam itu punya kekuatan yang luar biasa karena memang kalimat-kalimat yang thayyibah. Kalau kita ambil pelajarannya hari ini, manusia sebagian besar isinya apa Pak? Air. Maka manusia itu senang dengan kalimat-kalimat yang indah, diucapkan kalimat-kalimat yang indah. Tapi hari ini PR besar kita Pak. Di kalangan anak-anak muda, pernah dengar anak-anak muda kalau lagi nongkrong Pak? Ya saya bisa nongkrong juga ya di beberapa tempat di sini, di kafe-kafe dekat sini. Baru duduk bentar, itu anak-anak ABG ngomong baru sekian menit, apa kalimat yang bisa keluar dari mereka? Ada kebun binatang segala macam. Ini perlu kita jadikan bahan renungan. Bagaimana solusinya? Bagaimana perbaikannya? Menurut saya itu salah satunya karena ya konten-konten yang ditonton di itu ya. Karena saya beberapa kali lihat konten-konten itu juga kalimat yang kasar itu. Sehingga mereka menganggap hal itu hal yang biasa. Jadi kalau obrolan dibumbui dengan apa namanya kalimat-kalimat kasar, rebel gitu ya, kalimat-kalimat rebel, kalimat-kalimat yang kasar itu seakan-akan keren. Seakan-akan keren. Padahal tadi rumusnya, karena badan manusia itu isinya air, maka kalimat-kalimat yang terbaik kalimat thayyibah. Ucapkanlah kalimat yang baik, kalimat yang menyentuh, kalimat yang bisa apa namanya lebih baik lagi. Kawan saya datang, dia mau dilantik jadi pejabat ya, pejabat eselon wakil direktur di sebuah sekolah tinggi milik pemerintah. Datang ke rumah, dia bilang dia minta, dia konsul lah, karena selama ini dia ngomong ceplos-ceplos saja, ceplos-ceplos saja, dan temannya dia ngerasa kayaknya banyak yang udah sakit hati sama dia. Nah kalau jadi pimpinan gimana? Saya bilang ya kalau bisa omongannya lebih difilter, lebih disaring, karena dia akan menjadi public figure ya, jangan semua hal diekspos ya. Tiba-tiba sekarang rame karena pemerintah misalnya bilang tentang rudal apa rudal Iran dan segala macam, itu bikin kegaduhan. Karena ketika jadi public figure ya akan disoroti, kan saya bilang ke beliau, akan disoroti ya,
dan nanti efeknya akan berbeda. Kalau pemimpin yang kemudian ngomong dengan asal-asalan kepada bawahannya, sebenarnya yaitu nanti bisa punya efek yang berbeda dengan teman yang ngobrol ke kita. Karena kalau pemimpin punya pengaruh, dia bisa mencopot, bisa mindahin orang ke Papua, bisa mindahin orang kemana, kan begitu. Kata dia, oh iya itu pelajaran yang gak dipelajari ya, pelajaran yang gak ada pelajarannya gitu kan, kita kan kehidupan saja. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kalimat-kalimat baik itu gambaran dari isi hati kita. Ya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dengan kalimat yang berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini yang menyebabkan Nabi Ayub sembuh, ya. Setelah 18 tahun diuji, Nabi Ayub sembuh dengan apa? Air. Dengan air. Kemudian Ibnu Katsir juga menyebutkan, ini kita ambil beberapa pelajaran yang berharga ya, beberapa pelajaran berharga dari kisah Nabi Ayub ini. Yang pertama adalah bahwa tiap kita itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting dari kisah Nabi Ayub. Tiap kita pasti diuji. Kenapa penting belajar sejarah? Agar kita tidak merasa hidup kita ini paling nelongso. Hidup kita ujiannya paling berat. Ya, dikasih ujian 2 bulan, 3 bulan sakit, ya Allah, tega banget sih. Saya sakit 3 bulan, 4 bulan ya. Nabi Ayub berapa lama tadi Pak sakitnya? 18 tahun. Yang sampai mengakibatkan istri dan anak beliau kabur. Yang sampai mengakibatkan harta yang begitu berlimpah itu juga hilang. Maka kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam keadaan bersusah payah. Maka kesusahan, kepayahan itu bagian dari tanda kehidupan. Jadi kalau hidup kita ada ujiannya, ini tanda apa Pak? Tanda kita masih hidup. Kalau nggak mau diuji, berarti apa? Segera pulang. Bapak-bapak pilih mana? Ujian apa pulang? Kalau pilih ujian, naik kelas. Kalau pilih pulang, selamat nggak kena ujian, tapi udah pulang, selesai. End game. Jadi ternyata ujian tanda-tanda kehidupan. Ada kisah saya baru kemarin baca tuh. Pernikahan sudah belasan tahun, ada yang bilang 12, ada yang bilang 15 tahun ya. Keluarga ini keluarga yang sangat harmonis, di keluarga besar, jadi ikon keharmonisan keluarga. Tiba-tiba menggemparkan keluarga besar, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba mau bercerai. Itu ramai di threads tuh. Saya baca itu. Ternyata karena apa? Sudah beberapa tahun mereka tidur tuh masing-masing. Jadi satu atap tapi tidak dalam rumah tangga, seperti kos-kosan aja. Suaminya tidur di kamar ini, istrinya tidur di kamar ini. Tidak ada riak-riak, tidak ada berantem-berantem tuh nggak ada. Komunikasi itu hampa, hanya komunikasi urusan cicilan, urusan jemput anak, urusan bayar SPP dan seterusnya. Tidak ada kepedulian lagi yang dengan sesama. Nggak ada kecemburuan, nggak ada kemudian pujian-pujian, nggak ada. Mereka hampa sekian tahun, akhirnya berkomunikasi, deep talk, sampai kemudian memutuskan keduanya memang sudah tidak ada rasa cinta di antara keduanya, kemudian memilih berpisah. Jadi ternyata kecemburuan, riak-riak itu ternyata bagian dari bumbu. Dari situ POV kita akan berubah tuh Pak. Kalau ternyata kenapa Aisyah begitu cemburu ya?
Di dalam surat At-Tahrim kan Aisyah cemburu pada Zainab. Ini berarti membuktikan apa? Aisyah sangat cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ibu-ibu di rumah Pak agak bawel ke bapak-bapak, itu justru bukti ibu-ibu apa? Cinta sama bapak, peduli. Betul Bu? Justru ketika tidak ada komunikasi dia nggak peduli lah itu. Sama dengan misalnya orang-orang mengkritik pemerintah misalnya, itu tanda peduli. Jangan dibilang londo ireng. Karena yang dibilang londo ireng kepedulian. Justru kehidupan kita harmonis karena apa? Anak tuh masih peduli, mengkritik bapaknya. Bapak tahu Cak Lontong yang menyebabkan dia berhenti ngerokok karena apa, Pak? Anaknya yang minta. Cak Lontong itu cerita, istrinya udah lama kok minta dia berhenti ngerokok, nggak berhenti. Begitu anak yang minta, ternyata beda. Jadi ternyata kritikan, masukan dari orang-orang yang kita cintai, kadang-kadang justru itu membuktikan dia memang mencintai kita. Ya, itu nanti Bapak cari di threads itu. Saya baca itu, saya bilang, iya juga ya, ternyata berbahaya juga. Dingin, rumah itu jadi dingin. Seakan-akan orang merasa rumah saya mah damai-damai aja, gak ada riak-riaknya. Tapi ternyata justru riak-riak itu bentuk dari kepedulian. Ya, dinamika kan begitu kan, karena dia terjadi interaksi, maka ada gesekan segala macam. Tapi itu bagian dari manajemen konflik, bagian dari dinamika kehidupan kita, yang akhirnya membuat kita lebih dewasa dalam menghadapi konflik. Ya, jadi ini yang pertama, setiap kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terkecuali para nabi. Bahkan ujian terberat adalah ujian para nabi. Sehingga dari sini kita belajar, seringkali orang itu makin soleh, ujiannya makin besar. Ya. Kalau mau punya nilai yang tinggi, maka memang prosesnya juga berat. Santan dengan kelapa, satu butir kelapa berapa harganya? Kelapa satu butir berapa harganya? 10.000 satu butir kelapa. Kalau dibuat jadi santan, kira-kira bisa berapa liter santan satu butir kelapa? Berapa? Bisa 2 liter. 1 liter lah ya. 1 liter santan. Misalnya 1 liter santan. Santan yang kecil-kecil itu isinya paling berapa mili tuh? 100 mili misalnya, anggap 100 mili, harganya kira-kira berapa tuh satu itu? Bapak nggak tahu ya. Apa lagi santan ya? Taruhlah let's say misalnya 5.000 satu, jadi 100 mili. 1 liter misalnya kali 10, 5.000 kali 10, 50.000. Padahal aslinya kelapanya cuman 10.000. Tapi kalau sudah dibentuk jadi santan, harganya jadi lebih mahal, 50.000. Tapi proses dia menaikkan nilai dari kelapa menjadi santan, prosesnya gimana Pak? Menyakitkan. Coba kalau kita lihat, kalau orang mau bikin santan, kelapanya dipetik dulu, diputer. Habis itu diapain Pak? Kelapa udah diputer, dilempar. Ada nggak orang metik kelapa dari atas ke bawah di teng-teng? Nggak ada Pak. Nggak ada. Kelapa pasti dijatuhkan ke bawah. Kadang-kadang yang dijatuhinnya kelapanya 2, bunyi gedebuknya 3. Ya. Yang metiknya juga ikut. Udah jatuh, apakah selesai? Belum. Diapain Pak? Kupas. Dikupas, serabutnya diambil. Apakah selesai? Belum. Dikampak batoknya. Kalau yang belum pernah buka kelapa, nggak relate nih. Batok, kok ada batok? Nggak ada Pak.
ya. Serabutnya dibuka, kalau dulu bisa dijadiin alat gosok ya. Batoknya dibuka, itu pakai kampak gitu. Tak, tak, tak. Udah batoknya dibuka apa selesai? Belum. Diapain lagi, Pak? Dikupas lagi kan? Nanti dikeluarkan airnya. Apakah selesai? Belum. Diparut. Kan gitu. Menjalani ujian berapa kali itu dia tuh? Dari mulai apa? Dari mulai dipetik sampai jatuh tadi. Begitu diparut, baru deh mulai bisa diperes. Ternyata memang perlu apa? Beberapa proses sehingga menjadi kualitas yang baik. Kursi-kursi yang ada di rumah-rumah Bapak itu mungkin melewati proses luar biasa dari pohon besar, ya apalagi yang kursi-kursi mahal tuh, yang dari kayu-kayu klasik yang gede-gede itu ya. Anak-anak tuh perlu dididik untuk itu. Karena salah satu penyakit pendidikan kita hari ini apa? Mereka tidak punya kemampuan untuk menunda. Delay of gratification-nya anak-anak hari ini tuh rendah, Pak. Delay of gratification itu rendah. Padahal kita dulu kenapa kita bisa kuat? Karena kita mau punya baju baru, itu kita nunggu apa, Pak? Mau punya baju baru nunggu Lebaran. Pengen punya sepatu baru nunggu kapan? Lebaran, kalau enggak tahun ajaran baru kan gitu. Mau nonton film kartun nunggu hari Minggu. Maka terbiasa ada delay of gratification. Hari ini anak-anak serba instan, tapi ternyata di situ kadang-kadang jadi penyakit tuh. Sesuatu yang instan-instan itu seringkali nggak baik. Sesuatu yang instan itu tidak baik. Maka kemampuan delay of gratification itu yang perlu dididik juga pada keluarga-keluarga Muslim hari ini. Agar apa? Dia siap menerima berbagai ujian, bahwa itu bagian dari proses kehidupan kita. Ya, tadi dari laqad khalaqnal insana fi kabad. Yang kedua, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Tadi yang pertama, tiap orang pasti diuji. Yang kedua, ujian tiap orang itu berbeda-beda. Jadi jangan pernah Bapak pikir atau menyamakan, saya kok diuji dengan kemiskinan, kok dia nggak diuji dengan kemiskinan. Dia pasti ada ujian yang lainnya, Pak. Ada ujian yang lainnya yang kita nggak tahu. Pernah satu saat datang sahabat Nabi Rasulullah, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf tuh enak banget, punya harta banyak. Maka dia bisa bersedekah dengan hartanya. Gimana dengan kami ya Rasulullah? Dia bisa berinfak dengan hartanya. Gimana dengan kami yang tidak punya harta? Maka Nabi bilang, kalian bisa berbuat baik, bisa bersedekah walaupun tidak dengan harta. Makanya kita dalam Islam mengenal konsep infak. Yang kedua kita mengenal konsep sedekah. Infak itu identik dengan harta. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Tapi kalau sedekah tidak identik dengan harta. Bentuk kebaikan apapun bisa bernilai sedekah. Bahkan senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Tapi jangan dilakukan pas hari Jumat. Begitu kotak amal lewat, disenyumin. Ya. Senyum. Yang sebelah nanya, kenapa Pak senyum Pak? Habis sedekah. Habis sedekah. Tapi semua punya peluang. Ya, tiap orang diuji dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian. Walana beluanakum bisyai'in minal khaufi. Ada ujiannya berupa ketakutan, kegalauan. Nah, ini banyak anak-anak hari ini, Pak. Penelitiannya anak-anak tuh banyak yang rentan dengan penyakit mental. Mental health, kesehatan mental. Makanya saya selalu mengkampanyekan kalau bisa kembalikan tradisi tulis menulis. Kalau anak-anak tidak mampu cerita,
Ya bapak-bapak jangan kemudian tekan dia. Kamu harus cerita, kamu harus cerita. Bisa jadi dia belum bisa cerita. Sampaikan ke dia, kamu mau cerita kapan silakan. Kalaupun nggak mau cerita langsung, kamu boleh tulis. Dan ternyata banyak penelitian menyebutkan menulis itu bagian dari rilis mental kita, memperbaiki mental kita dengan apa? Menulis. Ini jawaban kenapa orang-orang dulu mentalnya kuat, karena punya diary. Dear diary, menulis. Jadi menulis itu baik, Pak. Bahkan beberapa negara maju hari ini kembali kepada buku dan pulpen, buku dan pensil. Yang tadinya udah pakai tablet canggih, sekarang kembali ke buku dan pensil. Karena itu bagus, menulis itu bagus. Ya, tadi bentuk ujian yang pertama walana bluwanakum bisyai'in minal khaufi. Ada ujian berupa ketakutan. Wal ju', ada ujian berupa kelaparan. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kelaparan, sulit mendapatkan makanan. Wa naqsim minal amwal, kesulitan harta. Wal anfus, jiwanya galau, jiwanya merasa kering. Kaya dia, kaya raya, harta banyak, emas berapa kilo? 74 kilo misalnya. Apakah 74 kilo itu bisa memberikan ketenangan? Enggak. Kalau harta itu diraih dengan jalur yang haram, pasti deg-degan terus dia. Banyak sih emas nggak bisa diapain nih. KPK, waduh, udah ketakutan dia pasti. Wal anfus, makanya bagian dari keimanan itu ketenangan, sakinah. Bagian dari nikmat Allah itu sakinah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan pada hati orang yang beriman. Jadi bapak-bapak hari ini belum punya dapur MBG. Bapak-bapak hari ini belum punya emas 74 kilo. Belum punya Lamborghini misalnya ya. Belum punya Harley Davidson. Tapi punya ketenangan, itu nikmat bukan, Pak? Itu nikmat, Pak. Syukur-syukur suatu saat nanti punya Harley Davidson, kan seru juga tuh ya. Habis ngaji, ini kita sunmori ya Pak ya. Motoran keliling pakai Harley Davidson, ini boleh juga sesekali kan gitu. Menikmati apa yang sudah proses kerja yang diraih, tidak jadi masalah. Walaupun tentu bensinnya pasti beda ya, Harley Davidson dengan bensin Mio. Wal anfusi was samarat, dan juga kesulitan buah-buahan. Tapi ujung dari ujian wabasyiris sabirin. Nabi Ayub lulus dari ujian ini karena beliau sabar. 18 tahun diuji oleh Allah, sabar. Sabar. Ya, mudah-mudahan ini pelajaran yang bisa kita ambil. Kita buka sesi diskusi, kalau ada kami silakan. Kalian tafadhol. Enggak? Ada Pak? Syuruk jam 6. Sekarang jam 5.58. Ada? Enggak? Iya. 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 Baik. Yang pertama, tentu sebanyak apapun kita ngaji di dekat air misalnya ya, kemudian kita mendoakan air ini ada kebaikan, tidak akan bisa mengalahkan air zam-zam. Itu yang harus kita yakini pertama dulu. Karena air zam-zam bukan hanya pada aspek tadi kalimat thayyibah, tapi memang air zam-zam ini dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah keajaiban, menjadi sebuah miracle, mukjizat. Ya. Betapa Allah itu maha besar ya.
Kita bayangkan air Zam-Zam itu nggak pernah habis, berabad-abad. Setiap kita berangkat ke Mekah, pulang semua bawa air Zam-Zam, di sana pun minum air Zam-Zam nggak pernah habis. Ini Masjid As-Salam, kalau tiba-tiba ada tamu 100.000 orang gitu 2 hari, kira-kira bisa nggak air ya, airnya mencukupi? Itu jutaan orang. Lalu bagaimana dengan di rumah kita? Bisa jadi ya, sehingga memang kami dulu misalnya kalau lagi khotbul Quran itu sering ada air-air ya, kemudian diminum, mangga. Tapi kemudian tidak boleh kita meyakini air ini bisa seperti air Zam-Zam, itu berbeda. Ya tentu berbeda. Tetap tidak akan sama. Tetap tidak akan sama. Tapi tadi menarik, apakah dengan begitu kita jadi belajar bahwa baiknya mungkin kita di rumah ngaji dan seterusnya, jadi merotot? Kalau bisa iya. Karena memang sebetulnya tempat sholat terbaik itu di rumah. Tempat ngaji terbaik itu di rumah. Kata Nabi SAW, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya. Kecuali untuk sholat wajib. Sehingga para ulama menjelaskan kalau bisa sholat sunnah itu di rumah. Ngaji itu bareng keluarga di rumah. Ya, mudah-mudahan ada efek kebaikan. Karena tadi kita meminum dengan air di situ, yang juga ada kalimat-kalimat thayyibah yang tentu muncul ya, sehingga siklus kehidupan kita berada dalam ketenangan semua ya. Karena tadi semuanya yang baik, karena makanan minuman itu bukan cuma status kehalalannya, tapi juga harus thayyib, maka selain didoakan perlu juga tuh diperiksa juga air. Karena ada penelitian kawan saya di Jakarta, itu ada beberapa daerah di Jakarta di dekat Rawamangun yang terindikasi airnya ada bakteri E. coli. Karena posisi rumah yang terlalu rapat sehingga sumur itu dekat dengan sepiteng. Ya, dia banyak mengeluhkan kok sering sakit pencernaan dan seterusnya. Begitu diperiksa kandungan airnya ternyata mengandung bakteri E. coli. Itu penelitian kawan saya juga tahun berapa itu, dia meneliti daerah di situ. Ya mungkin kita juga bisa tuh hari ini ya di rumah kita masing-masing bawa sampel, misalnya airnya gimana, layak minum nggak? Ya, layak minum atau tidak? Ya mungkin salah satunya tadi ya seri-serilah ngaji, mudah-mudahan ada kebaikan ya kepada makanan dan minuman yang kita konsumsi. Karena tadi itu bukan penelitian orang Islam, Pak. Nanti Bapak cari Matsaru Emoto, dia orang Jepang. Dia orang Jepang yang meneliti tentang air. Allah a'lam bishawab. Maka ada lagi? Cukup? Allah a'lam bishawab. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Semoga Allah izinkan kita menjadi orang-orang yang lebih istiqomah, dan Allah izinkan kita menjadi orang-orang yang makin mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami bagaimana perjuangan para nabi, dan kita mudah-mudahan menjadi orang yang tidak mudah mengeluh dalam kehidupan kita. Karena kalau bicara ujian, semua nabi pun mengalami ujian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita cukupkan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.